Halo semuanya, perkenalkan saya Veronica Juliani Pero dengan NIM 228114175. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan memaparkan jawaban dari 10 nomor yang telah diberikan oleh Ibu Justina untuk ujian akhir semester mata kuliah Bioselma. Berikut ini merupakan 10 pertanyaan yang akan saya jelaskan nanti di slide-slide selanjutnya. Yang pertama, pada tahap apa saja regulasi ekspresi gen ini dapat dilakukan? Regulasi ekspresi gen ini dapat terjadi baik pada sel-sel eukariotik maupun sel prokariotik. Namun, regulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik ini bersifat lebih kompleks dibandingkan dengan prokariotik. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan ialah pada sel prokariotik, terutama pada bakteri. Regulasi ekspresi gen pada sel-sel bakteri dilakukan pada tahap inisiasi transkripsi. Inisiasi ini akan diatur oleh dua elemen sekuens DNA, yaitu sekuen pada basa 35 yang sekuensnya TTGACA dan sekuens pada posisi basa 10 yang sekuensnya TATAAT. Sekuens pada posisi 10 ini juga dikenal sebagai Prignal box. Nah, salah satu contoh regulasi ekspresi gen pada sel-sel bakteri tampak pada regulasi operon LAC dan operon TRP. Regulasi ekspresi gen yang kedua ialah pada sel eukariotik. Regulasi ekspresi gen eukariotik ini dapat berlangsung di berbagai tahap aliran informasi genetik, mulai dari DNA hingga pada protein. Sebuah sel dapat mengendalikan protein yang dibuatnya dengan beberapa jalan atau beberapa tahap, yakni tahap yang pertama ialah kontrol transkripsi. Pada tahap ini, sel akan mengatur kapan dan berapa sering sebuah gen akan ditranskripsikan. Pada tahap yang kedua, yakni kontrol processing mRNA. Di tahap ini, sel mengatur bagaimana mRNA hasil transkripsi dipotong atau diproses. Tahap ketiga yakni kontrol lokasi dan transport RNA. Sel akan menentukan mRNA mana yang akan diekspor dari nukleus ke sitosol. Di tahap keempat, akan ada tahap kontrol degradasi RNA, di mana sel secara selektif mendegradasi molekul mRNA tertentu. Tahap kelima yakni tahap kontrol translasi. Pada tahap ini sel akan memilih mRNA mana yang ditranslasikan oleh ribosom. Dan tahap terakhir yakni kontrol aktivitas protein. Sel akan secara selektif mengaktifasi atau mendeaktivasi protein setelah disintesis. Untuk nomor yang kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan posisi dasar antara prokariotik dan eukariotik. Pada prokariotik, ground stage gen atau posisi gen ini berada dalam keadaan on, artinya siap untuk ditranskripsikan. Jika ada protein represor, maka transkripsi ini akan terhambat atau berjalan lebih lambat. Sedangkan kalau kita lihat pada sel eukariotik, ground state-nya itu berada dalam keadaan off, artinya tidak siap atau belum siap untuk ditranskripsikan. Agar bisa ditranskripsikan, dibutuhkan protein regulator untuk bisa mengubah posisi off ini menjadi on. Di nomor yang ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis operon beserta contohnya. Operon yang pertama yakni operon IAP. Nah, di operon IAP ini, enzim-enzim yang dikode oleh operon ini yaitu enzim yang diperlukan untuk katabolisme laktosa. Enzim akan mensintesis apabila di dalam medium tempat tumbuh bakteri terdapat laktosa. Jadi di sini, laktosa ini berperan sebagai induktor sintesis enzim. Apabila di dalam medium tidak terdapat laktosa, maka ekspresi gen-gen yang terdapat dalam operon ini tidak berlangsung, sehingga biosintesis enzim-enzim yang diperlukan dalam katabolisme laktosa akan terhambat. Nah, yang kedua ini ada operon TRP. Operon ini mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptofan atau TRP itu sendiri. Kelompok gen ini seperti halnya operon LAC diregulasi oleh represor yang berikatan dengan sekuens operator. Aktivitas represor TRP ini untuk mengikat sekuens operator akan diperkuat apabila ia terikat dengan triptofan. Dalam hal ini, triptofan disebut sebagai korepresor.
karena aktivitas represor TRP untuk mengikat sequence operator akan diperkuat dengan adanya triptofan, maka dapat dikatakan kecepatan ekspresi operon TRP ditentukan oleh banyaknya triptofan di dalam sel. Apabila triptofan terdapat dalam konsentrasi yang cukup tinggi, maka ekspresi operon TRP akan dihambat, sehingga biosintesis triptofan pun terhambat. Mekanisme seperti ini biasanya disebut sebagai regulasi negatif terhadap ekspresi gen. Sebaliknya, pada operon IAK, adanya laktosa justru akan mengaktifkan ekspresi operon, jadi laktosa berfungsi sebagai induktor. Mekanisme seperti ini disebut sebagai regulasi positif. Di nomor yang keempat ini, saya akan menjelaskan gambar yang ada di samping. Berdasarkan gambar tersebut, skenario yang digunakan adalah skenario 3, yaitu berikatan dengan DNA, walaupun tidak ada triptofan. Pada proses transkripsi, operon TRP akan berikatan dengan DNA. Jika operon TRP terjadi pengikatan triptofan pada protein represor, justru akan menghalangi proses transkripsi. Yang akan terjadi pada skenario 3, ketika terdapat sel tambahan, maka operon TRP ini akan memproduksi protein TRP represor normal dari gen kedua yang normal. Seperti pembahasan sebelumnya, maka yang terjadi adalah proses transkripsi akan terhalangi oleh protein represor. Semakin banyak sel protein represor yang ditambahkan, maka proses transkripsi akan semakin terhambat. Yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai cis and trans-actin sequence. Cis-actin sequence ini berada di arah 5 aksen dari situs awal atau start site transkripsi. Cis-actin sequence adalah bagian yang paling penting dalam inisiasi transkripsi, karena disinilah dibentuk kompleks transkripsi. Secara umum, bagian ini berperan sebagai sequence promoter. Sequence promoter merupakan urutan DNA yang menentukan di mana transkripsi gen oleh RNA polimerase dimulai. Nah, sedangkan pada trans-acting factors dalam regulasi ekspresi gen eukariotik, ini berperan untuk mengaktifasi transkripsi dengan jalan berikatan dengan DNA pada sequence promoter. Selanjutnya saya akan menjelaskan di nomor 6 ini berkaitan dengan domain fungsional dalam trans-acting factors. Di trans-acting factors ini sendiri terdiri dari dua jenis domain fungsional. Yang pertama ada domain pengikatan DNA. Nah, di domain pengikatan DNA ini, domain penyusunnya ialah seng, kemudian home domain, dan motif BZIP atau BHLH. Fungsi utama dari domain ini ialah untuk mengikat DNA baik sehingga berbentuk double helix. Contohnya saja pada ZN yang mengikat 2 histidin pada alpha helix dan 2 cysteine pada untai beta. Juga baik untuk bisa kita pahami bersama bahwa aktivasi dan pengikatan DNA ini bersifat modular dan dapat ditukar untuk mengubah spesifisitas pengikatan dan mengatur harus diadakannya aktivasi atau represi. Kemudian domain fungsional yang kedua pada trans-acting factors ialah domain aktivasi transkripsi. Domain aktivasi transkripsi ini disusun dari domain asam, kemudian domain kaya glutamin, dan domain kaya prolin. Fungsi utama dari domain ini ialah untuk merekrut faktor kompleks prainisiasi ke promotor sehingga proses transkripsi dapat dimulai. Contohnya pada perekrutan TFIID melalui domain aktivasi VP16. Di poin yang ketujuh atau nomor 7 ini sendiri saya akan menjelaskan mengenai peran kelas trans-acting factors dalam regulasi ekspresi gen. Nah, pada regulasi ekspresi gen ini sendiri, trans-acting factors ini terdiri dari beberapa kelas, bisa dilihat pada tabel. Kelas yang pertama itu adalah kelas helix-turn-helix. Nah, kelas helix-turn-helix ini termasuk dalam jenis monomer, di mana domain 3 helixnya, yakni helix 3, itu akan berikatan dengan DNA dan helix 1 dan 2 ini akan berikatan dengan protein lain. Contoh dari helix-turn-helix ini sendiri ialah protein homeotic Drosophila. Selanjutnya di kelas yang kedua ada Zinc-Finger, di mana Zinc-Finger ini sendiri termasuk dalam jenis monomer, sehingga akan berikatan dengan Zn atau zinc dalam bagian protein yang kaya akan histidin cysteine. Contoh dari kelas 2 ini sendiri yakni protein reseptor steroid. Di kelas yang ketiga ada leucine zipper. Leucine zipper ini termasuk dalam jenis homo atau heterodimer.
di mana dimer yang terbentuk dari interaksi bagian protein ini yang kaya akan leusin. Contoh dari leusin zipper ini sendiri yakni proto-oncogene C-fos dan C-jun gen OP2 pada jagung. Di kelas terakhir ada kelas helix loop helix yang termasuk dalam jenis dimer. Dua helix ini akan dihubungkan oleh sebuah loop. Dan contoh dari kelas helix loop helix ini sendiri ialah proto-oncogene CIMIC. Di nomor yang ke-8 ini, saya akan menjelaskan mengenai analogi apa yang dapat kita tarik antara transacting factors yang meregulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik dengan faktor yang mempunyai peran yang serupa dalam sel bakteri. Nah, secara sederhana, transacting factor eukariot dan faktor transkripsi pada bakteri atau prokariot ini sendiri dapat kita analogikan seperti jalan tol dan jalan biasa. Misalnya kita ingin pergi ke kota Jakarta. Kita bisa melalui jalan tol yang cepat dan melalui jalan biasa yang kemungkinannya lebih jauh dan lebih lama. Tetapi tujuan akhirnya itu sama, yaitu sampai ke kota Jakarta. Sama halnya dengan transkripsi dan translasi ini, kita ibaratkan sebagai kota Jakarta. Bakteri ini ibarat melewati jalan tol, karena transkripsi dan translasi bisa dilakukan secara bersamaan. Sedangkan kalau misalnya eukariotik ini, kita ibaratkan melewati jalan biasa. Karena sel eukariotik ini lebih kompleks dan proses ekspresi gen terjadi dalam dua tahap terpisah di dua tempat yang berbeda. Transkripsi dan translasi pada eukariot berbeda dengan yang terjadi pada prokariot. Dengan adanya membran inti pada eukariot dapat dibedakan tempat terjadinya transkripsi dan translasi. Transkripsi terjadi di dalam inti sel, sedangkan translasi terjadi pada sitoplasma. Waktunya pun tidak dapat terjadi secara bersamaan. Sebab sebelum dapat melakukan translasi harus merampungkan terlebih dahulu proses transkripsi. Hal ini sangat berbeda dengan proses transkripsi dan translasi pada prokariot yang lebih simpel, di mana kalau misalnya pada eukariot itu ternyata lebih kompleks. Pada eukariot sendiri, proses transkripsi dan translasi tidak dapat berlangsung secara bersamaan. Transkripsi berlangsung di dalam nukleus, sedangkan translasi berlangsung di dalam sitoplasma atau ribosom. Dengan demikian, ada jeda waktu antara transkripsi dengan translasi yang disebut sebagai fase pasca transkripsi. Sedangkan kalau misalnya di prokariotik sendiri, kita tahu bahwa proses translasi dan transkripsi ini bisa terjadi secara bersamaan. Yang ke-9 berkaitan dengan faktor transkripsi yang dibutuhkan. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor transkripsi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukariotik oleh enzim RNA polimerase 2. Ada beberapa faktor diantaranya TF2A, 2B, 2D, 2E, 2F, dan 2H. Nah, di TF2A ini atau transcription factor 2A jika berinteraksi dengan TBP akan membantu pengikatan TBP pada sekuens promotor yang mengandung tata box, kemudian juga memfasilitasi pembentukan dan menstabilkan kompleks preinisiasi. Di transcription factor 2B, TF2B ini sendiri berperan sebagai jembatan atau penghubung antara TF2D dan RNA polimerase 2 dengan membentuk interaksi antara TBP dan RPB1. Selanjutnya ada TF2D, yang merupakan satu-satunya GTF yang dapat mengenali sekuens spesifik pada DNA. Selanjutnya ada TF2E yang berperan dalam disosiasi untai ganda DNA pada titik awal transkripsi, di mana protein ini mengandung motif beta ZN yang dapat berikatan dengan untai tunggal DNA. Berikutnya ada faktor transcription factor 2F. Transcription factor 2F ini sendiri berperan untuk menstabilkan interaksi RNA polimerase dengan TBP dan TF2B serta membantu menarik TF2E dan TF2H. Yang terakhir ada TF2H yang tersusun dari beberapa subunit, 7 diantaranya yakni XPD, XPB, P62, P52, P44, P34, dan TTDA dan membentuk kompleks inti. Di poin yang ke-10 atau poin terakhir ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara promoter, CCAAT box, KC box, enhancer, dan silencer.
Mekanisme ekspresi gen globin terdiri dari beberapa tahap, mulai dari transkripsi, proses RNA, transportasi RNA, seleksi mRNA untuk translasi dan degradasi mRNA. Masing-masing gen globin mempunyai unsur pengatur, yaitu promotor, enhancer, dan atau silencer, yang menentukan ketinggian tingkatan, kekhususan jaringan, dan 24 modulasi perkembangan ekspresi gen. Sequence promotor, yakni Tata box, CCAAT box, CACCC box, dan GC box pada ujung 5 aksen gen globin penting untuk pengikatan RNA polimerase dan untuk ketepatan efisiensi transkripsi. Berikut ini saya lampirkan daftar pusaka atau acuan yang saya gunakan dalam mencari jawaban berkaitan dengan 10 nomor atau 10 poin yang telah saya jelaskan sebelumnya. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.